Taman Pantai Bingin itu menghasilkan pariwisata yang luar biasa. Destinasi dunia melihat dan hadir di tempat itu. Kalau ini sampai terjadi gejolak, apa kata dunia terhadap Bali? Saya peduli terhadap Bali seperti Maulana. Saya tidak ingin itu terjadi gejolak. Pasti saya yakin kalau Bapak dan Ibu semua, kalau mau dibongkar, pasti akan melakukan tindakan. Pasti akan turun untuk menyetop. Saya yakin itu, tapi kalau itu terjadi, bagaimana pariwisata? Harapan saya pemerintah tidak melakukan itu. Berikan kebijakan, kan ada kebijakan, ada beberapa tempat di luar Pantai Bingin, yang di daerah sekitaran Jimbaran, Unghasa. Di tebing pantai mereka berdiri. Mereka bisa, mereka boleh. Kenapa Pantai Bingin tidak? Ada apa dengan Pantai Bingin? Sering menyidak, mendeportasi, kemudian yang sering datang ke proyek-proyek WNA itu proyek Sumur Jagung. Membangun di samping Pura Dalam. Membangun, membelah tebing, itu kan proyek-proyek baru yang belum berumur 2 tahun. Yang dimana luasnya ini peruntukannya misalnya, tanahnya misalnya anggaplah 50 ar 1 hektar, di Diana ngurusang. Aman ini 1 hektar kan jajak seket ngurusang. Paham Linge? Yang juga sama seperti beli, yang juga awam hukum. Akan tetapi setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Nggih. Memang kita keliru, memang tidak ada IMB, hijau raga ngali IMB. Tapi jadi raga nak pada lakar melajah. Nah, bang raga ilmu, oke, kamu harus bikin NPWPD. Kita yang bicara panjang lebar nih. Dan rakyat berhak membela diri. Rakyat berhak membela haknya. Nah, tetapi banyak rakyat kan tidak mengerti hukum. Untuk itu kami ada di sini untuk membantu bapak-bapak berjuang. Jadi kalau kami maju, ikut maju, jangan mundur gitu kan. Tapi sehat ya. Rahayu. Jadi saya nyungsep di kolam saya. Nyaman Musadi. Bapak bulan baru Saya. Yang Pak Ketut Ismail. Ada yang gagal ini, Pak. Siap ketua, Ya. Oh, doa. Saya mau ya. Aku senaran kami selain kiri ajang dan terjadi kampung Bawisan. Tak kuat. Ini minumnya Bu tadi. Ya. Jadi datang ke aku ini. Dumugi je. Untuk orang lagi maling bos. Itu sampai pun lucu. Apa itu baru nugraho turun di senaran kami ini. Rahayu Raja sekarang kami. Miring dari kabupaten yang atau pengaturan penganjal di Madu. Om Swastiastu. Nawi dinten sani magam jawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini dan sangat berbahagia ini, perkenalkan yang sebelum melanjutkan cara puisi kita puniki muastu nyaman sadi mikiring perjalanan ring satu warung utawi pukuluan warung dan wenten ring seluruh pesisir Pantai Bingin yang makin ini menjadi polemik, agak sedikit polemik itu atau yang tanggal ini datos koordinator dengan seluruh makin puniki senjo akeh jadi matur tidak akan terlalu berpanjang lebar menyampaikan. Mungkin yang perlu yang sampaikan di sini artinya siapa-siapa yang tane yang ada di depan kita ini. Seperti kata Bali, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang, kan begitu ya. Yang pertama Diki ibu kita Ibu Jelantik merupakan senator kita di Senayan di Dapil Bali. Dan nanti beliau lebih banyak artinya mendengar keluh kesah kita ini bagaimana nanti agar beliau nanti bisa memberikan
tip artinya solusi-solusi win-win solution yang perlu kita perlu kita dengarkan bersama. Yang kedua, jadi asing lagi ini bapak kita Pak Ketut Ismail ini dari Yayasan Kris Bali. Kami terkenal raga niki ampuru Pak Ketut. Jero Bimo kita nggih. Jero Bimo niki asing lagi bagi kita. Kemudian yang ketiga niki dari lawyer ya. Lawyer Ibu Monik. Ya, Bu Monik nama lengkapnya ya yang sebutkan apa ya Bu ya. Ya, kemudian di sebelahnya niku Ngurah Dwipayana yang terkenal dengan Mas Koko. Biar lebih akrab kita nanti artinya siapa beliaunya ini semeton kita sering ngasan gitu nih, anaknya Bapak Kapur mantan ketua LPD Ngasan. Dan itu tamu yang kita hadir pada ini malam hari ini ditambah niki melalui niki Pak Tut sarang semeton dalat yang aturan semua niki dalat masyarakat niki dalat sarang melalui niki sarang staf dalat saking DPD yang sarang kami niki pemekas ketraman titiang niki saning ngerorok yang pujuring pesisir pantai ingin niki saning kaler ruang yang titiang. Nah hari tepang makin pun niki titiang kidek dumun mengilustrasikan sarang Ibu Titiang, sarang Pak Tut, sarang lawyer kita nih yang ingin mengilustrasikan napi wastane keadaan yang benar-benar sangat cepat sekali, sangat instan sekali. Ya, jadi baru-baru ini di bulan Juni niki ya ada istilahnya yang pertama yaitu kami di suku paguyuban suku warung Pantai Bingin niki sampun berdiri di tahun 2001 niki. Jadi dasarnya dumun niki wonten rompok-rompok. Ini dumun jantan rompok-rompok. Jadi dumun ring jantan ring pesisir niku duaning tapi mau nak punika. Duaning niki kita dijamah istilahnya oleh pariwisata. Nah, dengan adanya pariwisata niki timbul kita ini artinya kita yang bapak dulu nelayan yang kita manfaatkan untuk bikin rompok itu kan tujuan adalah tiada lain adalah untuk artinya menyiapkan tamu yang surfing. Kalau Bingin ini kan terkenal dengan ya omaknya kan surfing sudah terkenal melalui sudah mendunia sekarang. Kalau Bingin sakit pasti tamu-tamu akan merasa sakit juga mendengar. Dan itu terus perkembangan demi perkembangan zaman meningkat zaman artinya kita meningkatkan artinya usaha kita ini misalnya di pantai itu dengan artinya karena itu tamu-tamunya adalah tamu surfing sebagian besar, jadi kita menyiapkan juga istilah pemondokan ya akomodasi. Nah kang yang meratakan rata aspek, kang yang meding-ding bedeg niku sani dumun. Nah niku taler wenten awal-awal niku tengangi listrik kang yang kamar serungking kita dari pantai kita. Tamu juga senang kita. Artinya bom Bali gitu. Artinya kan kita di Lana Bom Bali. Itu tamu semua menangis di Pantai Bingin kemana saya harus pulang. Gitu. Terus itu kan dapat mandek artinya mandek. Jadi tetap napi wastane pariwisata itu tetap jalan tapi tidaklah artinya tamu-tamu shopping itu tidak banyak lah yang datang lagi. Surat teguran dari Satpol PP. Jadi yang hari Jumat kemarin kita masing-masing orang suku warung ini dapat semua itu surat yang isinya diberikan kita artinya untuk mengosongkan usaha apakah warung di bawah dan sebagainya. Kita tidak tidak diberikan lagi untuk sementara ini untuk mengosongkan itu. Ini kan jelas secara ekonominya bagaimana sebentar niki yang lunas niki ring bapak sarang kami sarang ibu niki napi niku malik yang lunas. Dan niku sekelumit yang bisa yang
terang. Pastikan kalau dari nama bukan orang Bali ya. Tapi ibu saya asli orang Bali. Ibu saya dari Bali, bapak saya dari NTT. Tapi saya sudah jadi orang Bali karena KTP saya Bali. Jadi masalah Bingin ini bukan masalah baru buat saya. Beberapa teman di sini beberapa teman sudah mengenal saya karena masalah Bingin ini Bu Ilu sama Pak Jero. Saya kebetulan saya mewakili Pak Wayan Sudana. Karena apa? Karena kami itu sudah dipanggil dulu oleh polisi mungkin ada 3 tahun yang lalu ya Pak Yan ya. Jadi waktu itu dipanggil oleh Polda. Polda itu Pak Wayan ya Pak Agus sama Komang Agus yang datang sampai Komang Agus gemeteran ya. Jadi akhirnya saya datang untuk saya meminta agar biar Pak Wayan sama Pak Komang Agus tidak diinterogasi. Jadi saya yang mewakili karena saya mengenal dengan baik bahwa tentunya mereka juga tidak siap. Nah setelah itu tidak ada perkembangan. Kita pasal 1 angka 2 itu ada namanya definisi tanah negara. Jadi tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan tidak dipunyai oleh pihak lain berdasarkan suatu hak yang sah. Artinya tanah yang belum diberikan hak milik, hak HGB dan tidak sedang dalam penguasaan sah seseorang atau badan hukum. Nah, catatan saya, apakah Pantai Bingin bisa dikategorikan tanah negara? Bagikan. Memang tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati hak, tetapi belum tentu bebas dari hak penguasaan fisik dan histori masyarakat. Perlawanan pakai arogansi sekarang tidak perlu. Negara Indonesia adalah negara hukum dan rakyat berhak membela diri. Rakyat berhak membela haknya. Nah, tetapi banyak rakyat kan tidak mengerti hukum. Untuk itu kami ada di sini untuk membantu bapak-bapak berjuang. Jadi kalau kami maju, ikut maju, jangan mundur gitu kan. Dan artinya nanti kami yang berhadapan sama pemerintah. Karena nanti di surat kuasa itu bapak-bapak menunjuk kami menghadap, melakukan pertemuan dengan siapa saja terkait dengan masalah Bingin. Nanti kan dibaca surat kuasanya. Karena surat kuasa ini akan panjang karena tercantum satu persatu nama bapak-bapak, ibu-ibu pemilik tanah dengan KTP-nya. Jadi nanti akan kami buat segera, itu harus segera. Jadi kami target Senin, kalau memang malam ini dapat keputusan, hari Senin itu sudah bisa jalan. Selasa, Rabu kami harus jawab surat dari Pol PP. Pada saat itu bahwa DPRD 1 Provinsi Bali, dia ternyata bukan mereka gegabah, tetapi mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan dan dia tidak turun untuk mendengar secara utuh suara masyarakat. Karena mereka hanya datang sekali, setahu saya. Mereka datang sekali, ajak bertemu, terus langsung kasih ke Pol PP, investigasi, biar supaya masyarakat tahu salahnya, kemudian langsung rekomendasi gitu loh. Nah ini yang tidak boleh sebenarnya. Nah ini yang mau kita kasih tahu bapak-bapak, jangan begitu dong. Kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Masa kami rakyat yang milih Anda kok, akhirnya kok kita yang malah jadinya disepelekan, ditinggalin gitu kan. Nah dengan cara apa kita akan membangkitkan semangat bahwa bapak kita di DPR itu untuk menyuarakan aspirasi rakyat kita dengan surat lagi, kita bersurat ke DPR lagi. Ada, kita sudah menyusun surat untuk permohonan mediasi baru kepada DPRD Provinsi Bali yang akan mengundang Bupati Badung dan jajarannya, karena ini Bingin di Badung, yang akan mengundang juga Kanwil BPN yang mengerti tentang pertanahan tentunya, yang akan mengundang PUPR tentang tata ruang. Jadi di sana kita akan adu argumen hukum ya, apalagi kemarin kita dengar ya gelombang PHK di Bali cukup tinggi ya, pariwisata itu. Nah bagaimana masyarakat bansos datang lagi, kan tidak mungkin. Terus yang kedua, bagaimana bookingan terhadap tamu-tamu yang sudah berjalan? Iya, berjalan. Nah itu tamu-tamu kan tidak tahu apa-apa. Itu kan untuk mendukung juga pariwisata Bali.
Ya tentunya nanti ke depan, tentunya niat baik bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah mendapatkan haknya, pastikan mau bayar pajak, ya kan? Pastikan mau benar-benar mendukung pemasukan daerah. Jadi kita akan bilang tenang aja, hak-haknya, kewajiban kami akan penuhi gitu loh. Yang penting hak kami dapatkan, hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak mendapatkan penghasilan, hak untuk mensejahterakan keluarga. Ya, jadi itu ya, saya mau kasih tahu, mari kita berperang pakai otak dan pakai otot. Nelayan, kemudian sampai saya sekolah itu dari hasil nelayan. Yang lain-lain juga begitu kayaknya, juga begitu. Nah kemudian saya ikut di sana karena saya tahun 1984 sampai 1995 saya jadi perjuru di desa adat di desa Dinas Pecatu. Saya jadi LMD. Kemudian pada saat itu kebetulan tahun 1990 itu perang Teluk, mungkin Ibu Titiang arsa matur dan surut-surut asiti bakti ring desa Ngeduase Tuhan Yang Maha Esa dan ide para leluhur ratu sareng sami mau pesaksi untuk pejati demogi dari leluhur lelangit ratu sareng sami nyaksi napi sane wangten jagi pikobat di ratu sareng sami mangkin jagi kemargiang tu grayang atur titiang menungso talah permagi ngaturang pangastung kare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam rahayu dan salam kebajikan buat kita semua. Sane suksemang baktinen titiang ide para juru mangku juru tapakan sane sampun preside ledang lauh di genah sane becik puniki. Alor sane hormatin titiang Ibu DPDRN titiang yang paling cantik di Bali. Wah ini Ibu titiang sekaligus mbok tiang luar biasa. Mau meluangkan waktunya untuk bertemu dengan masyarakat itu yang sesuatu yang luar biasa. Padahal waktunya beliau ini waktunya mepet saya dengar. Harusnya ngajuin untuk nemuin beliau itu sebulan. Bisa jadi 2 bulan. Dalam berapa hari itu beliau sudah mau. Respeknya luar biasa. Matur sukses ini. Ibu pengacara Monik sudah hadir bersama tim dan bersama tim pengacara. Begitupun pelingsir Riki, sana namanya usaha tempat yang Pantai Bingin dan para karyawan yang saya hormati yang sudah hadir mewakili di acara malam ini. Saya hanya ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Ibu pengacara. Bersatu itu wajib. Tiang ini berapa kali menangani kasus untuk membela. Tiang kalau tahun 2007 sudah pernah eksekusi tanah di Ungasan, Pak. 23 hektar itu saya pernah turun. Biasanya yang saya tahu, situasi saya berapa kali pernah, situasi itu harus kondusif. Pemerintah tidak akan berani, polisi tidak akan berani mengambil tindakan ketika kondisi tidak kondusif. Apalagi Pantai Bingin. Kenapa saya ikut terlibat? Karena saya punya saudara banyak di Pantai Bingin yang punya usaha. Dan saya juga pernah nginep di Pantai Bingin. Ada histori sama ide Betara di Pantai Bingin. Kenapa juga saya bisa ada waktu, bisa hadir kosong kebetulan waktunya dari kemarin. Nah mungkin ide sesunan nyariin pemargi. Nah ketika melihat apa yang sudah saya dengarkan, proses yang terlalu cepat. Untuk mengambil alih, untuk memberikan surat peringatan. Terlalu cepat. Saya sangat kasihan miris melihat rakyat kecil harus tidak makan dan harus dibuat menderita di tanah kelahirannya. Di tanah kelahiran yang mereka dapatkan dari leluhur. Nah ini wajib. Itu ratus orang sami bapak-bapak yang punya tempat, begitupun yang bekerja. Harus satu kompak dulu. Berani, karena benar. Kenapa merasa benar? Karena Dumun kan tidak tahu. Emang ini tahu tanah negara. Ini yang mau saksi tahu tanah negara kan tidak tahu. Tidak tahu ini tanah negara. Ketika baru tahu setelah sekian lama. Padahal saya dengar juga berapa kali proses. Polisi pernah turun, DPR pernah turun untuk melakukan sidak terhadap izin-izinnya, usahanya. Kenapa tidak saat itu ditutup? Kenapa tidak saat itu ditutup? Kenapa sekarang baru ingin menutup dan membongkar? Sangat tidak manusiawi bagi saya. Ketika mereka sudah membuka usaha dari yang sebelumnya bedeg, sekarang sudah bagus beton, ada AC-nya. Berapa uang bapak-bapak sudah keluarkan? Berapa biaya bapak sudah keluarkan? Ada sampai ngutang, sampai sekarang belum lunas. Taman Pantai Bingin itu menghasilkan pariwisata yang luar biasa. Destinasi dunia melihat dan hadir di tempat itu.
Kalau ini sampai terjadi gejolak, apa kata dunia terhadap Bali? Saya peduli terhadap Bali seperti Mbok gitu. Saya tidak ingin itu terjadi gejolak. Pasti saya yakin kalau Bapak dan Ibu semua kalau mau dibongkar pasti akan melakukan tindakan apa? Pasti akan turun untuk menyetop. Saya yakin itu. Tapi kalau itu terjadi, bagaimana pariwisata? Harapan saya pemerintah tidak melakukan itu. Berikan kebijakan. Kan ada kebijakan. Ada beberapa tempat di luar Pantai Bingin. Yang di daerah sekitaran Jimbaran, Unghasa. Di tebing pantai mereka berdiri. Mereka bisa. Mereka boleh. Kenapa Pantai Bingin tidak? Ada apa dengan Pantai Bingin? Ini bapak-bapak harus berani bersuara. Karena demi hidup anak cucu bapak-bapak. Warisan leluhur. Ada kebijakan pemerintah Pak Presiden mengatakan bahwa tidak akan melakukan penindasan kepada rakyat kecil. Akan membela rakyat kecil. Ketika rakyat kecil melakukan usaha, niatnya untuk menghidupi keluarganya, tidak memberatkan negara, harus kita dukung, harus kita bela. Karena rakyat sudah mau berusaha, tidak minta sama negara, tidak merampas sama negara, tidak korupsi sama negara. Lagi, kalau tidak bersatu, kita nggak akan kuat. Kenapa Bu Monik juga minta ada tim hukum dari Nyambo Bali juga, Blingurah sudah hadir. Tujuannya apa? Agar segera prosesnya. Selama ini ketika saya ikuti, saya dengar bapak-bapak tidak punya pengacara, yang maju hanya satu dari manajemennya Morabito. Bapak-bapak ada nggak mewakili? Pikiran mereka apa? Oh tidak ada, mereka diam, mereka menerima. Karena tidak ada tim hukum bapak yang bersuara. Seperti Ibu bilang, kita lawan secara hukum. Oke, kita nggak pakai otot, pakai hukum. Tetapi pakai suara juga, biar dunia melihat apa yang terjadi. Rakyat kecil ingin mendapatkan hak pengelolaan, bukan merampas tanah negara, bukan mengeruk tanah negara, mengelola. Seperti tadi diceritakan oleh Pelingsir, bahwa sebenarnya dulu diizinkan ada retribusi lagi ke desa adat. Artinya kan boleh, kenapa dulu tidak? Sekarang setelah besar, setelah punya nama luar biasa, sudah dikenal bagaimana Bapak merabas itu jalan, bagaimana Bapak membuat tangga itu ke bawah, bagaimana Bapak menata itu, mengeluarkan tenaga. Saya aja kemarin naik tangga itu pegel kaki saya, Pak. Bagaimana itu perjuangan leluhur Bapak, bagaimana perjuangan Bapak dulu untuk membangun tempat itu menjadi destinasi, menjadi incaran para tamu untuk hadir di Tanah Bali. Pantai Bingin adalah kenangan bagi mereka, jangan sampai terlupakan dan jangan sampai dihancurkan. Ibu DPD RI biar tahu, 1000 karyawan lebih. Kalau itu sampai turun ke Pantai Bingin, bagaimana jadinya? Kalau mereka nggak makan sampai dibongkar, kemana mereka cari makan? Kemana mereka cari keluarga? Anak istri mereka belum makan. Anak istri mereka harus kemana lagi? Bali sudah mulai banyak terjadi PHK. Jangan sampai ini akan membuat Bali menjadi ditinggalkan lagi. Citra Bali akan buruk. Nah itu aja yang saya bisa sampaikan. Intinya adalah Bapak Satu Nasice, karena pemargian Ida Betara Leluhur Langit itu yang utama. Berjuang bersama-sama kompak, jangan saling gelekang. Saya hadir di sini atas nama Yayasan Satya Kresip Bali yang memang peduli kepada masyarakat Bali yang terintimidasi. Saya berapa kasus desa adat, maksud sama Mbok juga tahu perjuangan, dan beliau juga berjuang untuk keramaian Bali. Untuk itu saya juga minta maaf apabila kehadiran saya mengganggu, dan saya juga minta maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak nyaman, tidak baik buat Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Begitupun Mbok DPD RI, selamat berjuang, lanjutkan perjuangan ini, titip perjuangan masyarakat Bali agar sampai di Senayan dan betul-betul diperjuangkan dan didengar oleh Pak Presiden. Rahayu. Matur suwun semua. Oh, santai-santai Rahayu. Hanya sekarang, apakah dalam jangka waktu sesingkat-singkat itu kita itu bisa akan melakukan prosesi upacara dan lain sebagainya untuk kita tinggalkan tempat itu. Nah ini secara hukum ini skalonya. Tetapi kalau hukum skalonya itu betul, kita itu bisa sewaktu-waktu pindah dari tempat itu, asalkan, kalau menurut saya juga harus ada asalkan. Satu, dari sekian tahun apa yang dikatakan oleh Pak Nyaman Dame, kita itu sudah merintis seperti yang dikatakan tadi sama Pak Tutnya, dari nol kita itu merintis bagaimana bisa kita, artinya melalui biar kita bisa ke tempat itu. Nah ini perjuangan yang sangat-sangat luar biasa kalau kita berpikir kembali ke arah itu. Nah yang kedua, negara itu hadir. Negara itu hadir. Kapan negara itu hadir? Nah negara itu yang kira hadir di saat kita itu sudah, artinya mulai sejahtera.
pada saat kita belum sejahtera itu mana ada yang namanya negara hadir untuk masyarakat kecil. Jangankan negara, kita pun punya pejabat di desa, punya pemerintahan di desa. Dalam hal ini kita itu berjuang mati-matian tanpa ada yang ikut memperjuangkan hak kita di bawah. Nah, jadi itulah nanti yang ditekan juga sama Ibu ya, biar hal ini juga bisa disampaikan, biar bisa kami bernapas lega, tidak sakit perut kembali. Sama pertama saya terus terang juga ini kemarin ini ketemu surat ini kan juga merasa itu juga tidak enak gitu. Kedua ini saya terus terang saja Bu bilang sama Ibu lawyer, Ibu kan sudah sering di pantai. Saya tahu kan Bu ya, Bu pernah tidur di pantai. Di pantai itu bukannya warung Bu, itu villa semua. Maaf, ini ada warung sebagian yang terbang. Biar Ibu yang tahu perjalanan kita ini. Di sana itu kita itu di rumah villa di sana memang mewah Bu. Tanah itu artinya nanti digusur bagaimana? Saya ingin pendampingan teman-teman yang ada di. Mohon maaf untuk istilahnya warga biar agak sedikit tenang. Saya kan baru sekilas ini. Kalau saya lihat dari surat-surat yang sebelumnya, di sana ada sifatnya rekomendasi. Ketika rekomendasi itu, kalau DPRD mengeluarkan rekomendasi tersebut harus diteruskan melalui adanya eksekusi. Yang berhak melakukan eksekusi adalah eksekutor atau eksekutif. Nah, apakah rekomendasi ini, mohon maaf juga Bu Nilu, apakah itu akan dilanjutkan dulu apa bagaimana? Apakah rekomendasi ini bisa akan langsung mengurus eksekusi? Karena mohon maaf, DPR juga bukan memiliki kewenangan untuk eksekutor. Nah, itu saja masukan saya dari Bu Moni, karena sebagai pengucut yang dari perwakilan mungkin dari Jero Bimo juga kemarin gini, saya menyatakan siap, saya ikut membantu seperti itu. Nah, ikut saja dari tiang akhir kata tiang ucapkan para masanti. Kesayangan tiang, hidup tiang setengahnya banyak purnamat yang habiskan di Bingin. Dumun wenten namanya masih ada ya? Mungge. Terus banyak tempat nih yang dari tahun kalau tidak salah nih ke 2002 yang pulang ke Bali karena yang lama di Jakarta merantau. Setelah nikah yang kembali ke Bali, salah satu pojok favorit yang adalah Bingin karena Dumun kan nonton Dreamland nggih, sengane nggih kalau tiang belok kiri nih tiang lihat ada Bingin. Ada kayu-kayu nih kan, losman-losman kecil nih dan sejalan dengan waktu nggih tiang cukup sering breaking. Jadi beli apa tadi? Mana beli yang duduk di sini? Oh, di bagus nggih. Terakhir kemarin berapa bulan lalu tiang ingat breaking. Tapi oh kan mungil kan nggih. Kita sedang memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Kalau tahun 80 dibilang ini tanah negara kamu nggak boleh bangun, nggak mungkin akan ada warung-warung kelompok-kelompok itu. Tapi ngomongnya tahun 80, yang masih TK waktu itu, ya kan? Dari zaman Pak Anak Agung Gede Agung, dari zamannya Nabi Haji Cokrat, dari zamannya Pak Giri Praste 2 periode, Bingin baik-baik saja tuh memberikan devisa untuk negara. Yang di puncak nih makin kan yang biasanya nginep di pertengahan antara antara puncak nih dengan kan wonten losmen di parkiran, yang sering nginep di sana. Jalan kaki dah tiang. Nah, di sebelah kanan nih wenten dumun warung. Di sana dompet yang play Bang Bojo gue biasa nggih, entung ange di jurang-jurang nih uning tiang Bingin. Di saat yang sama memang ada pelanggaran kalau boleh kita bilang nggih, karena karena bangunan itu permanen dan lain sebagainya. Akan tetapi seperti hari ini tiang bicara dengan suami tiang bilang begini, itu bangunan-bangunan yang besar-besar tuh bagaimana? Karena kan di sana juga banyak warung.
ada losmen 2-3 kamar gitu kan. Kita kan sudah nggak tahu lagi yang mana punya lokal, yang mana disewakan ke WNA. Kita sedang tidak mempertengkarkan itu. Kalau sudah fix tanah itu bisa dikelola oleh desa adat, di mana nikah adalah pemikiran tiang, tanah dikembalikan ke desa adat, anggap pelabo desa, mulai dari nol, oke? Ada misalnya 50 bangunan, didata ulang, yang mana melanggar misalnya koefisien definisi bangunan, direvisi. 50 perusahaan ini didata. Bila perlu ganang kantor pajak nih cendik ini unyu-unyu bang jadi ini ngantor lagi aja ngaji. Udah 3 juta 4 juta bulan. Oh di sini dah kau keawasi dah perjalanan usaha kami. Sering menyidak, mendeportasi, kemudian tiang sering datang ke proyek-proyek WNA nih kan. Itu proyek sumur jagung. Membangun di samping pura dalam. Membangun membelah tebing. Itu kan proyek-proyek baru yang belum berumur 2 tahun. Yang dimana luasnya ini ke peruntukannya misalnya tanahnya misalnya anggaplah 50 ar 1 hektar di Diana ngurusang. Aman ini 1 hektar kan jaga sekat ngurusang. Paham linge? Yang juga sama seperti beli, yang juga awam hukum. Akan tetapi setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Nggih, memang kita keliru, memang tidak ada IMB, hijrah ngali IMB. Tapi jadi ragen apa pada lakar melajah. Nah, bang raga ilmu, oke, kamu harus bikin NPWPD. Kita yang bicara panjang lebar nih dengan beli Jimmy tahun lalu. Sambil tiang baru bangun nih ditungguin sama beliau dibawain taluh tiang ngobrol tiang. Agar apa? Agar tidak ada dalam tanda kutip oknum-oknum datang dan harkakan tangan. Oknum si A, si B, si C, dia berkesambat ini nanti yang nawang, salah colek 1 juta, 2 juta, 5 dikelola oleh masyarakat. Kalau terkait dengan hukum tadi beli Niki adik tercinta tiang yang ingat sekali ngobrol dengan beliau suatu masa nih sekitar 1,5 tahun yang lalu tiang bilang bagaimanapun juga sayang kita mau ke istana tuh tiang upacara bendera ya, tapi nggak bisa dirimu ya. Yang bilang bagaimanapun juga sayang, kamu adalah panglima, panglimanya Bali. Tugas mau mareng ini belum pemilihan ini, belum pemilihan, belum kampanye. Namun di satu waktu beliau dihadapkan dengan situasi yang dimana ya sangat merugikan beliau. Ingat, jadi belum bisa waktu itu melanjutkan. Yang rayu-rayu tiang nih, sayang, kuat sayang. Pokoknya kamu tetap menjadi panglimanya, mau marengin. Ingat nggak mau ngomong begitu? Kalau nggak salah bulan Juli atau bulan Juni tahun 2023. Jadi tadi beli Jero Bima menyampaikan api harus karena Riki Wenten 38 anggota masing-masing memiliki contoh tadi Wenten Morabitu memiliki 100 karyawan, 50 karyawan dan lain sebagainya. Niki satukan, karena Niki nanti panjang prosesnya bisa ke polisi, ke mabes, bisa ke presiden, bisa ke menteri, yang bisa jerit-jerit di Senayan nanti. Ya secara kasar mata memang orang bilang, weh silakan ditertibkan, tapi ini sejarah. Kalian tidak membangun itu di tahun 2024, tidak membangun itu di tahun 2025. Tahun 2003 awal tahun nih sebelum tsunami nih kan, yang sudah yang sudah turun kan nyerok jogang. Tadi bagaimana pemahaman beliau sangat mendalam, dalam sekali tadi pemikiran beliau. Bukan hanya di skala, tapi secara skala. Jadi beliau dengan yang catat nih apa yang beliau sampaikan runut nih, yang catat nih ada sekitar berapa lembar nih tulisan tiang nih. Beliau menyampaikan dengan sangat detail. Jadi kalian berada di tangan yang tepat karena napi. Yang ada bingin cara rageng lah panak ada nih di Bali. Bilang panak raga besi. Yang raga tahan ngaya beli, mai bareng-bareng benain. Tapi tidak dengan menihilkan semuanya kemudian menjadikan mereka lebih baik. Paham ya? Ujung ya? Nanti dengar apa yang disampaikan oleh Bu Lawyer, proses-prosesnya. Pokoknya sepakati, Wenten siapa yang mewakili nanti untuk
Coba tak pelajari bagaimana, tapi tolong cepat. Itu tapi berat sekali tugas kalian untuk ngajegang tradisi adat dan budaya. Jaga bebangun ombak itu kanggon dengan bijak. Ya enggak? Benar enggak? Pokoknya I love you full. Pantai Dingin jaya dia. Pantai Dingin jaya.